saya Penadia Puspita. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi D4 Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pembelajaran dengan sistem online learning, solusi mencegah persebaran COVID-19. Adapun beberapa topik yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini, meliputi yang pertama, pengertian pembelajaran dengan sistem online atau daring. Yang kedua, media yang digunakan dalam pembelajaran sistem online atau daring. Yang ketiga, kendala yang dihadapi dalam pembelajaran dengan sistem online atau daring. Dan yang terakhir, solusi dalam pembelajaran sistem online pada masa pandemi ini. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai pengertian. Apa sih yang dimaksud pembelajaran dengan sistem online atau daring itu? Setelah masa pandemik ini berlangsung, kita mengenal sebuah istilah daring. Daring sebagai solusi yang digunakan untuk penanganan proses belajar siswa selama di rumah dan mengalami pembatasan untuk dapat bertemu serta berkomunikasi dengan banyak orang. Pembelajaran dengan sistem daring atau online biasa kita kenal dengan sebutan e-learning, merupakan sebuah sistem pembelajaran atau cara belajar mengajar menggunakan sebuah media elektronik yang khususnya juga memerlukan jaringan internet sebagai sarana di dalam pembelajaran. Mengenai implementasinya, sesuatu yang bisa kita sebut dengan kegiatan belajar daring adalah pembelajaran berbasis web dan juga yang berbasis online. Sedangkan arti online learning secara luas ialah mencakup ke dalam sebuah proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan sebuah media elektronik seperti menggunakan internet, baik dengan menggunakan cara yang formal maupun menggunakan cara yang informal. Teknologi merupakan hal yang terpenting dalam pembelajaran daring ini. Teknologi tersebut diantaranya bisa berupa smartphone, laptop, dan bahan pendukung lainnya. Pembelajaran daring yang diselenggarakan oleh guru dan siswa kebanyakan juga menggunakan beberapa platform digital yang menarik dan tentunya sangat membantu untuk meningkatkan keefektifan belajar siswa selama masa pandemi ini. Lalu untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai media yang digunakan dalam pembelajaran sistem online atau daring. Media merupakan salah satu penunjang dalam proses pembelajaran. Berhasil dan tidaknya proses pembelajaran sangat ditentukan oleh media yang digunakan. Media pembelajaran online dapat diartikan sebagai media yang dilengkapi dengan alat pengontrol dan dapat dioperasikan oleh pengguna atau user sehingga dapat mengendalikan dan mengakses apa yang menjadi kebutuhan pengguna. Misalnya pengguna mengunduh sumber-sumber untuk materi tesis pada pembelajaran bahasa Inggris. Salah satu dampak dari COVID-19 ini adalah terjadi transformasi media pembelajaran yang dulu lebih banyak menggunakan sistem tatap muka di dalam kelas. Tapi karena adanya pandemi COVID-19 ini, penularannya secara cepat melalui kontak langsung dengan penderita. Maka, dilarang mengadakan perkumpulan. Dunia pendidikan pun juga kena imbasnya. Maka pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Terkait hal ini, ada beberapa media pembelajaran online yang bisa dijadikan pilihan. Di antaranya yaitu aplikasi WhatsApp, Google Classroom, Google Suite yang di dalamnya memuat banyak sekali platform untuk membantu kelancaran pembelajaran online. Lalu ada aplikasi live teaching lainnya seperti Google Meet, Zoom, dan YouTube. Berdasarkan hal tersebut, melihat situasi dan kondisi pada masa pandemi COVID-19 ini, guru harus cerdas memilih media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran supaya tidak ketinggalan materi. Oleh sebab itu, para pendidik harus menguasai banyak media pembelajaran yang ada. Materi selanjutnya yaitu mengenai kendala apa saja yang dihadapi semua orang dalam pembelajaran sistem online atau daring ini. Work from home atau WFH adalah bentuk imbauan pemerintah dalam rangka menghentikan penyebaran pandemi COVID-19. WFH ini diberlakukan hampir pada semua lembaga, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan. Peserta didik dan guru tetap melaksanakan KBM. Seperti biasanya, hanya saja dilakukan pada ruang-ruang terpisah di rumah masing-masing. Setelah beberapa minggu melakukan KBM, masalah mulai bermunculan. Di antaranya tidak semua anak sama dalam kepemilikan fasilitas seperti HP atau laptop. Selain itu, jika pun ada HP, keterbatasan kuota dari jaringan juga kurang mendukung juga menjadi kendala dalam pembelajaran ini.
Proses belajar yang berlangsung dari rumah mau tidak mau membutuhkan pengawasan langsung dari orang tua. Padahal pada saat yang bersamaan, orang tua murid juga harus membagi waktu untuk bekerja, mengurus rumah sekaligus membantu belajar anak. Kendala pembelajaran jarak jauh perlu terobosan karena banyak daerah mengalami keterbatasan teknologi, lemahnya jaringan, dan kuota internet yang terbatas. Selain itu, kurikulum dan muatan ajaran perlu dirumuskan secara tepat agar pendidikan yang diberikan tetap berkualitas. Kendala ini tidak hanya dirasakan oleh siswa saja, tetapi juga guru. Dengan KBM sistem online ini hanya bisa dilakukan oleh guru-guru yang masih muda yang mahir teknologi. Lalu bagaimana dengan guru yang masih meraba dalam penggunaan teknologi? Ini tentu akan lebih sulit lagi. Masih banyak kendala-kendala lain yang muncul, seperti pada masa sistem online ini, materi yang disampaikan tidak sepenuhnya dipahami oleh siswa. Siswa malah kebingungan dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, tentunya akan menghambat proses KBM dan dapat diartikan berarti belajar sistem daring yang dadakan belum efektif untuk dilakukan. Yang terakhir, materi mengenai solusi dalam pembelajaran sistem online pada masa pandemi. Yang pertama mengenai masalah jaringan dan kuota internet. Lokasi dekat lingkungan rumah yang sulit terjangkau jaringan internetnya, untuk sementara bisa pindah ke lokasi yang terjangkau jaringan internetnya. Apabila minimalis kuota internet, diatasi dengan bergabung dengan temannya yang punya wifi di rumah. Aturan maksimum 3 siswa dan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Yang kedua, mengenai kendala media pembelajaran. Pengajar menggunakan media pembelajaran daring yang variatif, sehingga siswa tidak jenuh. Bisa menggunakan media daring yang bersifat live seperti Zoom Meeting, Google Meet, atau media lainnya yang variatif, sehingga siswa tidak jenuh dan supaya karakter atau perilaku siswa saat pembelajaran bisa terpantau. Yang ketiga, mengenai pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan oleh guru. Materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran sebaiknya sehari sebelumnya sudah diberikan kepada siswa untuk dibaca terlebih dahulu, agar ketika menjelaskan materi, para siswa dominan bisa lebih memahami materi. Lalu, jika ada kesulitan, bisa langsung ditanyakan oleh guru yang sedang mengajar. Nah, itu tadi beberapa materi serta informasi yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran dengan sistem online atau daring di masa pandemi ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.